Pernah tidak kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda dari seseorang yang dulu begitu dekat denganmu? Bukan karena dia mengatakan apa-apa, bukan juga karena ada pertengkaran besar, tapi entah kenapa, rasanya seperti ada jarak yang perlahan muncul di antara kalian. Padahal dulu semuanya terasa biasa saja. Obrolan mengalir, perhatian terasa nyata. Kehadirannya membuatmu merasa dianggap penting. Namun sekarang ada sesuatu yang terasa berubah. Bukan perubahan yang besar, justru perubahan yang sangat halus. Tapi cukup membuat hatimu mulai bertanya-tanya. Kenapa rasanya tidak lagi sama? Kadang perubahan perasaan memang tidak datang dengan suara keras. Ya datang diam-diam, pelan sekali. Sampai suatu hari kamu baru sadar. Kehangatan yang dulu ada, sekarang mulai berkurang. Dan anehnya, kamu tidak tahu sejak kapan itu terjadi. Karena seringkali hati kita sebenarnya sudah lebih dulu merasakannya. Jauh sebelum pikiran kita mau mengakuinya. Kalau kamu pernah berada di posisi itu, mungkin kamu tahu rasanya. Rasa bingung yang sulit dijelaskan. Masih ada dia, masih ada hubungan itu. Tapi entah kenapa, hatimu mulai merasa sendirian. Dan dari sinilah biasanya tanda-tanda kecil mulai terlihat. Tanda bahwa mungkin perasaan seseorang sudah tidak lagi sama seperti dulu. Kalau kamu siap, kita akan mulai membahas tanda pertama yang sering terjadi ketika perasaan seseorang mulai berubah. Salah satu tanda pertama yang sering muncul ketika perasaan seseorang mulai berubah adalah cara dia berbicara denganmu yang tidak lagi sama. Dulu, percakapan kalian terasa hidup. Hal-hal kecil bisa menjadi cerita panjang. Kalian bisa saling bertanya tanpa merasa canggung. Bahkan topik yang sederhana pun bisa terasa menyenangkan. Karena ada rasa ingin tahu di dalamnya. Namun perlahan, semuanya mulai terasa berbeda. Jawabannya menjadi lebih singkat. Pertanyaannya mulai berkurang. Percakapan yang dulu terasa hangat. Sekarang terasa seperti sekadar formalitas. Bukan berarti dia bersikap kasar. Bukan juga berarti dia tiba-tiba menjauh secara jelas. Tapi ada sesuatu yang hilang dari caranya berbicara. Seolah-olah kehangatan itu tidak lagi ada di sana. Dan yang membuat hati mulai gelisah adalah, kamu bisa merasakannya. Mungkin kamu pernah mengalami situasi seperti ini. Kamu mengirim pesan dengan penuh perhatian, menanyakan bagaimana harinya, atau sekadar ingin berbagi cerita kecil. Namun, balasan yang datang terasa sangat berbeda dari dulu. Singkat, datar, kadang terasa seperti kewajiban, bukan lagi keinginan. Di titik itu, biasanya hati mulai berbicara pelan. Ada yang berubah. Mungkin bukan pada kata-katanya, tapi pada perasaan di balik kata-kata itu. Karena ketika seseorang masih memiliki perasaan yang sama, biasanya dia tidak hanya berbicara, dia juga hadir di dalam percakapan itu. Dan ketika kehadiran itu mulai memudar, itulah saat kita mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin kita akui. Bahwa mungkin perasaannya tidak lagi sama seperti dulu. Dan tanpa sadar, kita mulai bertanya dalam hati. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau memang ada sesuatu yang perlahan berubah di antara kami? Tanda lain yang sering muncul ketika perasaan seseorang mulai berubah adalah ketika dia tidak lagi berbagi cerita seperti dulu. Dulu, kamu tahu banyak hal tentang harinya. Tentang apa yang membuatnya lelah. Tentang hal kecil yang membuatnya tersenyum. Tentang masalah yang mungkin bahkan tidak penting bagi orang lain. Tapi tetap dia ceritakan kepadamu. Karena dulu, kamu adalah tempatnya berbagi. Tempat di mana dia merasa nyaman untuk membuka dirinya. Namun perlahan, kebiasaan itu mulai hilang. Kamu masih bertanya bagaimana harinya. Masih mencoba peduli seperti biasanya. Tapi jawabannya terasa semakin singkat. Baik. Biasa saja. Tidak ada apa-apa. Padahal dulu, satu pertanyaan sederhana bisa berubah menjadi percakapan panjang. Kalian bisa saling bercerita tanpa terasa waktu berjalan. Sekarang, semuanya terasa lebih tertutup. Seolah-olah ada bagian dari hidupnya yang tidak lagi ingin dia bagi denganmu. Di titik ini, seringkali kita mulai merasa aneh. Bukan karena dia benar-benar pergi, tapi karena kita tidak lagi merasa sedekat dulu. Dan tanpa sadar, perasaan itu mulai berubah menjadi pertanyaan dalam hati. Apakah dia memang sedang sibuk? Atau sebenarnya dia hanya tidak lagi merasa perlu bercerita kepadaku? Karena ketika seseorang masih merasa terhubung secara emosional, berbagi cerita biasanya terjadi dengan sendirinya, tanpa dipaksa, tanpa diminta berkali-kali. Namun ketika cerita itu mulai berhenti, kadang itu bukan hanya soal kesibukan. Kadang itu adalah tanda bahwa ruang di hatinya tidak lagi sama seperti dulu. Dan mungkin kamu pernah merasakan momen itu. Saat kamu menyadari bahwa orang yang dulu paling terbuka kepadamu, kini terasa seperti seseorang yang sedang menjauh perlahan. Bukan dengan langkah besar, tapi dengan diam yang semakin panjang. Dan dari situlah biasanya hati mulai bertanya lagi.
Apakah aku masih menjadi bagian penting dalam hidupnya, atau hanya seseorang yang dulu pernah begitu dekat dengannya? Tanda berikutnya yang sering terasa ketika perasaan seseorang mulai berubah adalah ketika waktu yang dulu selalu ada, kini mulai sulit ditemukan. Dulu sesibuk apapun dia, biasanya tetap ada waktu untukmu. Mungkin tidak selalu lama, mungkin hanya beberapa menit untuk mengirim pesan, atau sekadar menanyakan bagaimana harimu. Hal-hal kecil seperti itu dulu terasa alami. Tidak perlu diminta, tidak perlu diingatkan. Perhatian itu datang dengan sendirinya. Namun perlahan, semuanya mulai berbeda. Waktu itu terasa semakin jarang. Pesanmu mulai dibalas lebih lama. Kadang bahkan hanya dibaca tanpa jawaban. Ketika kamu menanyakannya, jawabannya sering sederhana. Dia bilang sedang sibuk. Memang benar, setiap orang punya kesibukan, setiap orang punya urusan hidupnya sendiri. Tapi seringkali, hati kita bisa merasakan sesuatu yang tidak diucapkan. Karena orang yang benar-benar ingin mempertahankan seseorang, biasanya tetap berusaha hadir, walau hanya sebentar, walau hanya lewat satu pesan singkat yang tulus. Di titik ini, biasanya muncul konflik kecil di dalam diri kita. Kita mencoba mengerti, kita mencoba memberi ruang, kita mencoba tidak terlalu menuntut. Namun, di sisi lain ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa seperti sedang menunggu seseorang yang tidak lagi benar-benar ingin datang. Dan itu adalah perasaan yang tidak nyaman. Karena kamu masih ada di sana, masih memberi perhatian, masih mencoba menjaga hubungan itu. Tapi perlahan kamu mulai merasa seperti satu-satunya orang yang berusaha. Pernahkah kamu berada di posisi seperti itu? Saat kamu mulai menyadari bahwa perhatian yang dulu terasa seimbang, kini terasa berat sebelah. Dan dari situlah biasanya hati mulai memahami sesuatu yang sulit diterima. Bahwa kadang perubahan perasaan tidak selalu terlihat dari kata-kata, tapi dari usaha yang pelan-pelan mulai hilang. Tanda lain yang sering muncul ketika perasaan seseorang mulai berubah adalah ketika dia tidak lagi berusaha memahami seperti dulu. Setiap hubungan pasti pernah mengalami kesalahpahaman, perbedaan pendapat, atau momen di mana satu sama lain merasa tidak dimengerti. Dulu, ketika hal seperti itu terjadi, biasanya dia masih mau mendengarkan, masih mau bertanya, masih mau mencari jalan tengah agar semuanya tidak berlarut-larut. Mungkin kalian tetap berbeda pendapat, tapi setidaknya ada usaha untuk memperbaiki. Ada keinginan untuk tetap saling menjaga. Namun ketika perasaan mulai berubah, sikap itu perlahan ikut berubah. Masalah kecil yang dulu dibicarakan baik-baik, sekarang lebih sering diabaikan. Dia tidak lagi terlalu ingin menjelaskan. Tidak juga terlalu ingin mendengar penjelasanmu. Jika ada kesalahpahaman, dia lebih memilih diam. Jika ada perbedaan, dia lebih memilih menjauh. Bukan karena semuanya benar-benar selesai, tapi karena mungkin hatinya tidak lagi ingin berjuang seperti dulu. Disinilah sering muncul perasaan yang paling membingungkan. Kamu masih peduli. Kamu masih ingin memperbaiki. Kamu masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi seolah-olah kamu sedang berusaha sendirian. Dan semakin kamu mencoba mendekat, semakin terasa jarak itu ada. Pernahkah kamu merasakan momen seperti itu? Saat kamu ingin menyelesaikan sesuatu dengan baik. Tapi orang di depanmu terlihat tidak lagi memiliki energi yang sama untuk memperjuangkannya. Di titik itu, biasanya hati mulai pelan-pelan mengerti bahwa kadang yang berubah bukan hanya sikapnya, tapi juga perasaan yang dulu membuatnya ingin tetap bertahan. Dan ketika perasaan itu mulai memudar, usaha untuk saling memahami pun ikut perlahan menghilang. Ada satu tanda lain yang sering terasa paling menyakitkan. Ketika perasaan seseorang mulai berubah, yaitu ketika kamu mulai merasa tidak lagi menjadi prioritas seperti dulu. Dulu, kehadiranmu selalu dianggap penting. Hal kecil tentangmu selalu diperhatikan. Jika kamu sedang sedih, dia ingin tahu kenapa. Jika kamu sedang lelah, dia mencoba membuatmu merasa lebih baik. Bahkan tanpa diminta, dia tahu kapan harus hadir. Namun perlahan semuanya terasa berbeda. Perhatian itu mulai berkurang, bukan hilang sepenuhnya, tapi cukup membuatmu merasa tidak lagi berada di tempat yang sama. Ada hal-hal lain yang kini lebih sering didahulukan. Ada kesibukan lain yang terasa lebih penting. Dan tanpa sadar, kamu mulai menyesuaikan diri. Mulai menahan diri untuk tidak terlalu banyak bercerita. Mulai berpikir 2 kali sebelum mengganggunya. Padahal dulu, kamu tidak pernah merasa seperti itu. Dulu kamu merasa aman. Merasa bahwa kehadiranmu selalu diterima. Namun sekarang ada perasaan asing yang muncul. Perasaan seperti sedang berdiri sedikit lebih jauh dari hidupnya. Masih ada di sana, tapi tidak lagi sedekat dulu. Dan yang membuatnya semakin berat adalah perubahan itu sering terjadi tanpa penjelasan. Tidak ada percakapan yang benar-benar jujur tentang apa yang sedang terjadi. Tidak ada kalimat yang mengatakan bahwa semuanya sudah berbeda.
Yang ada hanya sikap yang pelan-pelan berubah, perhatian yang semakin jarang, kehadiran yang semakin terasa jauh, dan di titik itu, hati seringkali mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku masih benar-benar berarti baginya, atau hanya seseorang yang dulu pernah sangat penting dalam hidupnya? Pada akhirnya, perubahan perasaan memang tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Tidak ada pengumuman, tidak ada kalimat yang dengan tegas mengatakan bahwa semuanya sudah berbeda. Yang ada hanya perubahan kecil yang terjadi perlahan, cara berbicara yang tidak lagi sama, cerita yang mulai jarang dibagikan, waktu yang semakin sulit ditemukan, usaha untuk memahami yang mulai berkurang, dan perhatian yang tidak lagi terasa seperti dulu. Semua itu sering terjadi begitu pelan, sampai suatu hari kamu baru benar-benar menyadarinya, bahwa hubungan yang dulu terasa hangat, sekarang terasa berbeda. Di titik itu, biasanya muncul pertanyaan yang sangat jujur di dalam hati. Apakah aku harus tetap bertahan? Atau mulai belajar menerima bahwa tidak semua perasaan bisa tetap sama selamanya. Karena kenyataannya, perasaan manusia memang bisa berubah. Kadang tanpa alasan yang jelas, kadang tanpa kesalahan yang besar. Dan menerima hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Terutama jika kamu masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Perubahan perasaan seseorang bukan selalu berarti kamu kurang berharga. Bukan berarti kamu tidak cukup baik. Kadang itu hanya berarti perjalanan hati kalian sudah tidak lagi berada di arah yang sama. Dan mungkin yang paling penting bukan hanya tentang mempertahankan seseorang, tapi juga tentang menjaga dirimu sendiri, agar tidak terus terluka oleh perubahan yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika kamu pernah merasakan perubahan seperti ini dalam sebuah hubungan, mungkin kamu tahu betapa sunyinya proses itu saat semuanya masih terlihat sama dari luar. Namun di dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang sudah tidak lagi sama. Dan kadang, keberanian terbesar bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berani memahami kenyataan yang sedang terjadi. Karena pada akhirnya, hati manusia memang bisa berubah, dan kita hanya bisa memilih untuk tetap jujur pada perasaan kita sendiri.